Ya, iya. Jadi sampai masuk sekolah, berwarga, gak masih di Jakarta tapi galang di dusun. Ya, aku ini sebenarnya bahasa Dayu itu bisanya waktu lulus SMA. Jadi dulu tuh tiap ke dusun pakai bahasa Melayu. Kalau ajang-ajang di dusun tuh kamu di bahasa Melayu terus belajar bahasa Indonesia. Jadi belajar. Akhirnya pandai. Tak logatnya atau pakai. Ya, karena lidahku kota lagi lidah Indonesia Raya. Ya kan? Nah, nih Ipan ya, sampai sholat di rumah kan kama ulunganku nih, woi mam, amun kabos lain apa nih sholat, woi tapi nih jenuhnya nyiyo atas, juga ada basuh, otak hamnya mau basuh, banyak orang disiksa kubur karena basuh dari ngencing tidak bersih. Bukan tidak basuh, tapi basuhnya tidak bersih, apalagi tidak basuh. Itu. Nah jadi Bapak dan Ibu, itu kunci sukses Nabi Muhammad. Kalau Bapak dan Ibu ingin lebih disukseskan lagi oleh Allah, tapi ingat Bapak dan Ibu, kesuksesan itu tidak diukur oleh harta. Bukan harta ukurannya. Bukan. Tapi ketenangan hidup. Bagaimana kita bisa melaksanakan perintah Allah. Harta akan kita tinggal sebanyak apapun harta kita. Begitu dipanggil malaikat maut, harta kita sudah diperebutkan. Istri cantik-cantik 4 orang kok beriak siapa siaga ngelamarnya. Orang yang paling kaya adalah orang yang soleh. Maka Nabi Muhammad kaya ya. Nabi Muhammad kaya kan? Tapi secara harta tidak kaya. Orang sholat orang yang paling kaya. Karena sholat fajar saja, ini di sholat fajar tahu? Sholat sebelum subuh. Ya, itu namanya sholat fajar. Nah, kata Nabi, kalau kamu melaksanakan sholat fajar, sama seperti mendapat dunia dan seisinya. Dan akan kita bawa menghadap Allah. Orang sekaya apapun tidak bisa membeli surga. Tetapi sholat kita yang bisa membuka pintu surga. Sholat ini membuka keberkahan, membuka kebaikan, membuka kesuksesan. Maka Nabi Muhammad sukses. Kalau tidak dilakukan, maka dia menjadi malapetaka. Bahkan amal kebaikan kita, Bapak dan Ibu, adik-adik, kalau belum sholat 5 waktu, belum dicatat, masih tunggu tuh. Nah, itu kelahiran Nabi Muhammad. Kita disuruh mencontoh. Kata Allah tadi pada diri Rasulullah ada contoh teladan yang baik. Nabi Muhammad jujur, ya kita jujur. Nabi Muhammad sholat, bahkan digambarkan sholat malamnya kakinya sampai bengkak Bapak dan Ibu. Sholat malam Nabi Muhammad padahal sudah dijamin Allah surga, dosanya yang dulu dan akan datang sudah diampuni, tapi ibadah sunnah malam sampai kakinya bengkak, sampai Aisyah sedih melihat suaminya, suamiku kamu kan dosa sudah diampuni dan sudah. Kata Nabi Muhammad, apakah kamu tidak senang melihat aku menjadi hamba yang bersyukur? Bayangkan, kita ini belum tentu. Sholatnya masih bolong-bolong. Sholat kalau sempat, tidak sempat, ya sudah. Nah, ya 5
semalam dipanggil oleh Allah. Datang. Giliran sakit, Pak Aban manggil aku. Ya Allah. Waktu sehat dipanggil 5 kali sehari datang. Ketika sakit baru manggil aku. Ya Allah. Sembuh ya Allah. Allah. Nah, kalau Bapak dan Ibu melaksanakan kebaikan, melaksanakan sholat di waktu sehat, ya, termasuk yang sunnah-sunnah, kalau yang wajib tidak bisa ditinggalkan walaupun kita sakit. Kan maka ada sholat duduk, terlentang, bahkan dengan hati saya, ya kan? Kalau yang sunnah, kalau kita sedang sakit tidak bisa kita lakukan, pahalanya ternaik. Karena waktu sehat kita melakukan. Coba berarti itu beda. Jadi sudah menjadi Rasulullah. Kan kata Allah arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidaklah kuturunkan engkau ya Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Nah, Nabi Muhammad adalah contoh kita, jadi idola kita para remaja. Cobalah baca kembali sejarah-sejarah Nabi Muhammad. Jangan chattingan terus ya. Iya. Biar bermanfaat HP kita. Nah, jadi dan kita juga karena Nabi Muhammad sebagai contoh, maka kita juga harus menjadi contoh. Paling tidak kita contoh di keluarga kita. Bapak dan ibu mencontohkan kepada anaknya. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada anak kita? Apa kepada anak perintah Rasulullah? Ada ingat tidak? Ajari anakmu sholat ketika umur 7 tahun. Umur 10 tahun tidak galak sebut. Ada tak yang mukul kalau tidak sholat? Kati, kalau dia tidak sholat. Ayo, kalau juga tidak sholat. Kenapa sampai umur 10 tahun dikucu itu mudah? Lah baca melawan, lah baca budian, lah baca berbohong. Aku ni alhamdulillah, ya. Ayah aku kan meninggal itu aku 4 tahun. Jadi balik kami ke jauh. Dulu kan kalau di sini nyebut Jakarta jauh. Ibunya orang Banten, ya kan? Orang Banten tuh, dengan agama kok keras. Jadi sejak kelas 3 itu sudah dikejar-kejar terus. Ya karena seorang ibu ada kalian mami ke masjid. Gitu. Jadi dulu aku tuh sholat, ya karena takut dari ibu, takut jadi sholat. Cuma perlu dibiasakan. Kalau dia dari kecil, kalau cak ini langsung nih. Aku ini ngajar SMA, SMK, pernah nanya, nah siapa di antara kami sudah sholat 5 waktu? Coba sih kau. Jangan. Ya karena kebiasaan dari rumah. Yang anak-anak kita bawa di sekolah, di luar, di pergaulan adalah dari rumah. Kalau di rumah sudah kita bekali dengan agama, walaupun nanti dia melenceng di luar, nanti balik lagi. Karena anak ini sifatnya meniru. Ini ada bisa. Nah, boleh diciptakan nggak? Boleh ya? Iya, aneh baik-baik itu benar dan meninggal kak misal. 21. Ya deh, tenang dong. Jadi ini ada kisah ini saya nyata ya. Ada satu keluarga, ya,
punya anak satu masih umuran balita sekitar 5 tahunan lah, itu kan 5 tahun. Kemudian sang kakek ya, bapaknya dari yang lanang melo juga laku nih lakas. Jadi apa uji itu tuh kalau nggak gemeter tuh megangin buyutan ya, megang gelas, nyapa, makan, berang-berang. Nah, jadi karena setiap makan ada yang pecah, pinggan bagus pecah, gelas bagus mahal pecah, mulai baik-baik saja mendelik. Ya kan baik-baik saja sumbung di mana? Oh, tapi kalau berani kan buat suaminya. Kan? Nah, berikutnya waktu makan ya, yang hari-hari berikutnya sang anak, bapaknya, istrinya makan bertiga di meja makan yang bagus indah dengan pinggan, gelas, alat-alat bagus dari Tuhan. Mana sang kakek tadi? Rupanya sang kakek di pojokan, mejam hampa, alat makan plastik, balon, alat makannya, pinggan plastik, gelas plastik, yang racunnya pecah. Jadi tidak mengan sang kakek senimon keluar air mata yang sedih, ya kan? Aduh, kan berlalu beberapa hari. Nah, tiba-tiba ketika ayahnya bekerja, jinguannya lagi main tanah liat, tanah lempur, tanah perempuan dan anak. Nah, ya, ketika biasa, orang tua kan dalam bercanda, ya. Nah, kamu ini apa? Buat apa? Oh ini ya, ini aku buat pinggan, buat gelas. Untuk apa gelas pinggan? Nah, itu di dalam banyak itu pinggan bagus-bagus, gelas bagus-bagus. Oh ya, ini nih aku buat untuk makan ayah dan ibu kalau lagi bocah kakek. Siapa yang ngajar? Yang ngajar siapa? Kita orang tuanya. Anaknya merekam gambar ibu. Teringat sampai kapanpun. Oh, kalau tua berarti makannya di bawah, pakai pinggan. Nah, anaknya meniru lebih parah lagi. Ya, makanya kalau ada anak itu, galanya kita dilarang, anak-anak ngomong cari lucu, larang, sudah tahu, ya berbohong juga cari itu, larang. Kalau kita diam, kan dia akan terbiasa menjadi pembohong. Ini, nah situ lagi, ya, jadi ibu-ibu ini ceritanya nih. Nah, ibu-ibu kena sekarang. Nah, ibu-ibu ini mah senang nonton sinetron ya? Hah? Iya. Berarti bukan ibu zaman sekarang, zaman dulu. Kalau ibu muda senang bu, kalau ibu muda ya, apalagi dulu zaman telenovela. Nah, ya kan? Nah jadi begitu nonton dengan anaknya lagi nih kan, nonton televisi. Ya, kalau filmnya sekarang mungkin yang sebelum maghrib itu film apa sih? Sekarang pokoknya film lah ya. Nonton film apa pokoknya? Nonton film tiba-tiba aja maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih nonton film masih. Begitu iklan ke kamar mandi, duduk ya kan, agak lama keluar lagi, bingung. Main lagi film, jauh lagi nonton film lagi, belum sholat, ya kan? Sudah, ya kan? Nah, iklan sudah mulai sholat. Sekarang lama ya, sholat maghrib selesai, mulai membaca Al-Quran, mulai baca Quran.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Anaknya bilang, Bu, filmnya main. Shadaqallahul azim. Langsung sudah. Karena gangguan film hati. Ya, makanya bapak dan ibu, kalau maghrib matikan dari situ. Langsung jadi aku bukan ibu-ibu di sini enggak, di sana, di sini enggak beda, ya. Jadi bapak dan ibu, saya kira tidak banyak yang saya sampaikan. Jadi intinya, ya, kalau kita ingin sukses, Allah sudah menggambarkan, sudah memerintahkan kita untuk meniru Nabi Muhammad. Karena kesuksesan Nabi Muhammad tidak hanya di dunia, tetapi juga nanti di akhirat. Karena kehidupan kita yang abadi adalah di akhirat. Sengsara apapun di dunia akan selesai begitu nyawa kita diambil. Tapi sengsara di akhirat, misalnya di alam kubur, itu lama nunggu sampai hari kiamat, ya kan? Ini kebetulan yang mati orang kaya, kan? Orang kaya yang mati. Malaikat mengkena kita datang, man rabbuka? Ya orang kaya, tidak baca bahasa Arab. Lah, di sini kita, ya kan? Padahal man rabbuka siapa Tuhan kamu? Ada kan? Nah, kalau sekarang bapak dan ibu, adik-adik remaja dan adik-adik yang lucu-lucu ini pasti hafal Tuhannya Allah, nabinya Nabi Muhammad, kitab Al-Quran pasti hafal. Tapi nanti di alam kubur yang menjawab adalah amal ibadah kita selama di dunia. Kalau gawinya gak ada minum-minum terat, ditanya man rabbuka, mention topi miring. Karena itu dalam hidup dia yang gawinya galanya pun ayam, ditanya man rabbuka, sisui bangkok. Yang galak berjudi ditanya man rabbuka, balang 6, joker, dan seterusnya. Itu nak dia menjawab itu selama amal ibadah kita di amal kita di dunia. Walaupun kita sekarang tidak hafal, kalau kita sholat 5 waktu, ini sholat 5 waktu ini harus bapak dan ibu. Ini Islam yang biasa, standar saja. Iya, kalau mau bonus tambah yang sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah. Oh iya, aku pun. Aku nak ngasih resep ya untuk gadis-gadis, ibu-ibu juga yang pengen cantik, awet muda dan glowing. Ya, tanpa biaya, tanpa efek sampingan. Ya, kalau kosmetik kan ada efek sampingan ya. Pengen putih, pakai pemutih. Rainya putih, sininya halo. Rai juga yang putih. Lama-lama iritasi, flek hitam oleh pemutih tadi. Tapi kalau resep yang ingin saya sampaikan, tanpa biaya, tanpa efek sampingan. Apa itu? Sholat sunnah dan puasa.